Inyup mual. Tapi Wu Ming dengan bermakna memberitahunya. Hanya dengan tetap hidup ada kesempatan balas dendam. Akhirnya mata Inyup pada cahayanya. Meski langkahnya masih goyah, tangannya mengambil pakaian budak, dengan tegas memakainya. Dia dulunya nona bangsawan, sekarang harus melakukan pekerjaan kasar tanpa henti. Bahkan kepala pelayan sangat keras padanya. Selalu ada air untuk diambil dan lantai untuk dipel. Bahkan ada tumpukan pakaian untuk dicuci. Tapi untuk balas dendam Inyup hanya bisa menelan amarah. Dan Ji malah menendang orang yang sudah jatuh. Memfitnahnya merayu tuan muda, membuat nyonya muda juga keras padanya. Sedangkan Inyup menunduk lebih rendah. Terus membungkuk minta maaf dan memohon ampun. Bahkan untuk menguburkan jenazah ayah dengan layak, harus memohon dengan sedih pada keluarga majikan. Tapi saat dia datang ke tempat eksekusi, diberitahu ayah baru saja diambil orang. Teringat sosok mencurigakan yang baru pergi tidak lama. Inyup segera mengejar, tapi tetap kehilangan arah, tapi berpapasan dengan Enggi yang linglung. Sedangkan Enggi tidak mengenali dirinya. Inyup juga tidak berani bersuara. Dia sekarang terlalu sengsara, saat sedang sedih sendiri. Akhirnya ditemukan Enggi yang tersadar. Keduanya saling bercerita di sudut. Enggi memberitahu Inyup tidak akan meninggalkannya. Pernah meminta Yun Oke menyampaikan surat untuknya. Juga berbisik lembut di telinga Inyup, untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Inyup juga penasaran isi surat. Pulang lalu mencari Yun Oke meminta surat. Tapi ditolak mentah-mentah Yun Oke. Karena terburu-buru sampai meraih dengan tangan. Langsung diperingatkan Wu Ming di samping. Melanggar majikan itu hukuman mati. Akhirnya untuk surat kekasih, Inyup menahan malu dan berlutut. Tidak disangka malah dihina lebih memalukan oleh Yun Oke. Di sisi lain Enggi menunggu dengan susah payah di rumah Inyup. Ternyata isi surat, ingin membawa Inyup pergi jauh bersama. Siapa sangka yang datang ternyata ibu. Juga melempar surat ke badan Enggi. Enggi baru mengerti kepribadian Yun Oke. Tanpa peduli halangan ibu pergi dengan marah. Sedangkan Inyup saat ini menerima secarik kertas. Ternyata mengajaknya bertemu di makam ibu. Setelah dia mengejar keluar tidak melihat orang. Setelah malam, Inyup sendiri datang ke makam. Yang mengajaknya ternyata bekas budak rumah. Dan yang mengambil jenazah ayah juga dia. Sekarang sudah menguburkan ayah. Tapi Inyup marah mengacungkan pedang. Karena fitnah orang ini, yang menyebabkan keluarganya hancur. Budak rumah juga terus menjelaskan. Saat itu dipaksa oleh orang jahat. Tapi saat hendak menyebut dalang di belakang, panah tersembunyi menuju ke sini. Untuk menebus dosa, dia menghadang di depan Inyup. Sebelum mati menunjuk arah sudut dinding. Di sana ada bukti yang bisa membebaskan Inyup. Saat itu juga, panah juga mengincar Inyup. Di saat kritis Wu Ming tiba-tiba muncul. Inyup baru lolos dari bahaya. Kemudian Wu Ming menghadang di depan pembunuh. Ingin menangani Inyup sendiri. Sedangkan identitas Wu Ming bukan hanya budak kepala keluarga Byung Pan. Ternyata juga jenderal utama organisasi pembunuh Bai Yue Tang. Sering menjalankan misi rahasia.